Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah atau pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya berbicara bukanlah sebagai seorang ustadz, bukanlah sebagai seorang ulama, apalagi kiai. Di sini saya akan mencoba menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapati. Walaupun sedikit, tapi saya sampaikan insya Allah bermanfaat. Apa gunanya ilmu segudang, tapi tidak disampaikan, tapi tidak diamalkan, itu akan sia-sia. Di sini saya akan coba mengupas mangga ya, mengupas bawang. Di sini saya coba akan mengupas mengenai kenikmatan hidup yang diberikan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, bicara masalah kenikmatan hidup yang Allah curahkan, yang Allah berikan kepada semua makhluknya di bumi ini, wabil khusus kepada manusia, Allah tidak segan-segan, Allah tidak tanggung-tanggung mencurahkan nikmatnya kepada kita, yaitu kenikmatan berupa kenikmatan kehidupan. Diberinya kita hidup, kemudian kita diletakkannya ke bumi ini sebagai khalifah di muka bumi ini. Diberinya kita jasad atau tubuh, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Tubuh ini ada kepala untuk berpikir. Di kepala ini ada apa aja? Ada rambut yang harus disyukurin. Maaf, agak dingin dikit biar kelihatan daun. Kemudian apalagi di kepala? Ada alis, ada mata, ada hidung, ada mulut. Kemudian Allah menyempurnakan jasad kita dengan adanya lengan tangan, adanya badan, adanya perut hingga ke kaki. Kemudian kenikmatan apa lagi yang Allah berikan kepada kita? Itu nikmat diberinya kesehatan. Setelah tadi diberinya tubuh, sekarang diberinya kesehatan di tubuh kita. Setelah tubuh kita sehat, kita diberi kenikmatan apa lagi? Kita diberi kenikmatan rezeki. Setelah mendapat rezeki, kita beri kenikmatan harta, kenikmatan jabatan setelah bekerja. Namun, kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan diberinya keistiqomahan di dalam Islam dan iman. Jamaah atau pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghitung-hitung nikmat Allah. Seberapa besar nikmat itu? Apakah sebesar satu tas koper, sebesar satu truk, sebesar lautan samudera, sebesar alam raya ini, langit dan bumi? Manusia tidak akan sanggup menghitung-hitung nikmat tersebut. Tentunya dengan nikmat-nikmat itu, jangan sampai kita mendustakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, maka kenikmatan Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Kemudian dijelaskan dalam tafsir Jalalain, maka manakah kenikmatan atau karunia-karunia Rabb kalian berdua, wahai manusia dan jin, yang kalian dustakan?
Ayat ini disebutkan dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 ayat. Kata tanya dalam ayat ini mengandung makna takrir atau menetapkan. Dengan demikian dikarenakan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim melalui Jabir radhiyallahu anhu, diceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Ar-Rahman bersama kami hingga selesai. Kemudian beliau bersabda, "Mengapa kalian ini diam saja? Sungguh jin lebih mengetahui jawabannya daripada kalian. Sungguhnya ini sekali-sekali tidak aku ceritakan kepada mereka tentang ayat ini, melainkan mereka menjawabnya, wahai Rabb kami, tidak satu pun nikmatmu yang kami dustakan. Bagimu segala puji." Dah, jamaah atau pendengar budiman yang dirahmati Allah, kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini, kenikmatan Allah yang dicurahkannya kepada kita dunia ini, itu hanyalah sebagian kecil saja bila dibandingkan kenikmatan yang ada di surga nanti. Bagaikan jarum, kenikmatan dunia ini bagaikan jarum yang dicelupkan di tengah lautan samudra. Setelah dicelupkan, kemudian jarum tadi diangkat, kemudian meneteslah setetes air dari ujung jarum tadi. Nah, itulah kenikmatan dunia yang kita rasakan sekarang ini. Luasnya lautan samudra tadi itu ibarat kenikmatan di surga nanti. Tentunya dengan kenikmatan itu kita tetap bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mensyukurinya, sesungguhnya Allah akan murka, Allah akan mengazab kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhan kamu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Jika kalian mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian jelaskan dalam tafsir Jalalain, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan. Memaklumkan di sini itu adalah memberitahukan. Jika kalian bersyukur, bersyukur yang bagaimana? Bersyukur dalam ketauhidan, bersyukur dalam ketauhidan. Setelahnya kita bertauhidlah kepada Allah dan bersyukur taat kepada Allah. Nah, kita jika bersyukur dengan kedua itu tadi, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Kita bertauhid kepada Allah, berarti kita tidak mensekutukannya dengan makhluk apapun. Kita tetap berpegang teguh la ilaha illallah, tiada yang berhak bersembah kecuali Allah. Bersyukur dengan ketaatan itu apa? Itu kita bertakwa kepadanya, laksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kemudian jika kita mengingkari nikmat itu berlaku dengan kekafiran atau dengan kedurhakaan. Nah, dengan cara kita mengingkarinya tadi dengan cara kekafiran dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan hal kedua itu, Allah akan murka, Allah akan menghajar kita dengan siksaan yang sangat pedih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh luar biasa kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sungguh-sungguh luar biasa balasannya jika kita mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah, hanya inilah yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Seperti di awal yang saya bilang tadi, saya mengupas walaupun kurang tuntas. Jemaah yang dirahmati Allah, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.